Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakirah Maharani dengan NPM 24100101004. Kelas 1B non-reguler Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang motherboard pada mata kuliah Orkom dan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Rashidan MKom. Oke, kita memasuki ke slide yang pertama yaitu tentang motherboard. Kita mulai dari pengertian motherboard yaitu motherboard sering disebut sebagai papan induk atau mainboard, yaitu komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara berbagai komponen elektrik lainnya. Lalu selanjutnya ada fungsi motherboard. Yang pertama yaitu mendistribusikan daya, kedua memfasilitasi komunikasi, ketiga menyediakan platform. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya yaitu memasuki bagian motherboard. Di sini yang pertama ada slot prosesor, yaitu sebuah soket atau tempat khusus pada motherboard yang dirancang untuk menampung dan menghubungkan prosesor atau CPU ke motherboard. Di sini ada macam-macam prosesor. Yang pertama di sini ada soket P atau soket LGA 775. Lalu yang kedua ada soket H atau H1 yaitu LGA 1156. Lalu yang ketiga di sini ada soket H2 yaitu LGA 1155. Lalu yang terakhir yaitu soket H3 yaitu LGA 1150. Nah, di sini ada jenis-jenis prosesor, yaitu yang pertama ada prosesor Intel, yang kedua prosesor AMD, yang ketiga prosesor Apple, dan yang keempat prosesor IBM. Oke, selanjutnya ini ada video bagaimana cara memasang prosesor. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, itulah video bagaimana cara memasang prosesor. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut pada bagian-bagian motherboard yang kedua, yaitu ada slot memori RAM. Slot memori RAM adalah tempat khusus pada motherboard yang berfungsi untuk memasang modul memori RAM. Nah, ini adalah gambar slot memori RAM-nya, dan ini RAM yang akan dipasang pada slot memori RAM. Lalu di sebelah kiri ini ada jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, dan SDRAM. Oke, di sini juga ada video bagaimana cara memasang RAM pada slot memori RAM. Mari kita saksikan bersama. Oke, begitulah cara memasang RAM pada slot memori RAM. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada North Bright, yaitu komponen penting di motherboard yang berfungsi sebagai jembatan utama untuk menghubungkan komponen vital dalam komputer. Ini adalah gambar North Bright-nya. Letaknya ada di sini ya. Lalu yang keempat ada slot konektor power pada motherboard atau ATX power, yaitu bagian pada motherboard yang berfungsi sebagai titik penghubung antara motherboard dengan sumber daya listrik atau power supply unit atau PSU
Melalui konektor tersebut, motherboard menerima daya listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan semua komponen di dalamnya. Jadi ini adalah kabel konektor yang menghubungkan antara power supply dengan motherboardnya. Lalu yang kelima ada port SATA, yaitu jenis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk, solid state drive, atau optical drive ke motherboard komputer. Port SATA menggantikan teknologi yang lebih lama, yaitu parallel ATA atau IDE. Ini gambar port SATA-nya, dan ini gambar kabelnya yang telah dicolokkan ke port SATA. Lalu yang keenam ada slot PCIe, yaitu jenis slot ekspansi pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan berbagai macam perangkat keras ke komputer. Yang ketujuh ada lampu LED pada motherboard, yaitu komponen kecil yang memancarkan cahaya dan biasanya digunakan sebagai indikator status atau tujuan estetika. Jadi lampunya ini seperti ini ya, kecil. Yang warna hijau ini adalah lampunya. Oke, lanjut. Yang kedelapan ada port PS2, yaitu jenis port yang sudah cukup jadul yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse ke komputer. Nah, ini adalah kabel port PS2. Ini portnya ada dua ya, hijau Tosca sama biru. Letaknya itu ada di sini. Lalu yang kesembilan ada port paralel, yaitu jenis koneksi pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal, terutama seperti printer ya. Nah, ini bentuk portnya ya. Letaknya ada di sini berdekatan dengan port PS2. Ini dia. Lalu yang ke-10 ada port serial, yaitu jenis koneksi pada komputer yang digunakan untuk mengirimkan data secara berurutan, bit demi bit, melalui satu saluran. Nah, ini gambar port serialnya. Letaknya itu berada di bawah port paralel tadi ya. Nah, ini adalah port serial. Lalu yang ke-11 ada port VGA, yaitu jenis port yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor. Fungsinya mengirimkan sinyal gambar dari komputer ke layar monitor. Dan ini gambar port VGA, letaknya itu ada di sini. Ke-12 ada port DVI, yaitu koneksi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang menghasilkan gambar, seperti kartu grafis komputer, ke perangkat tampilan seperti monitor. Fungsinya mengirim sinyal gambar secara digital, sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan port VGA yang menggunakan sinyal analog. Ini gambar port DVI, letaknya ada di sini. Yang ke-13 ada port HDMI, yaitu jenis koneksi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau pemutar Blu-ray ke perangkat tampilan seperti monitor, TV, atau proyektor. Nah, ini adalah port HDMI. Lalu yang ke-14 ada port USB, yaitu jenis koneksi atau konektor yang sangat umum digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal ke komputer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, ini gambar port USB, ada dua ya. Seperti ini, letaknya di sini. Kalau yang ini portnya ada 4. Yang ke-15 ada baterai CMOS, yaitu baterai kecil yang biasanya berbentuk koin dan terpasang pada motherboard komputer. Fungsinya itu menjaga agar pengaturan BIOS tetap tersimpan meski komputer dalam keadaan mati. Nah, ini bentuk baterainya memang betul-betul kayak koin ya. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya, ke-16 ada port RJ45, yaitu port yang biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan, seperti komputer modern atau router. Fungsinya mengirimkan data melalui kabel jaringan sehingga perangkat bisa terhubung ke jaringan lokal atau jaringan internet. Nah, ini gambar portnya, seperti ini. Ini kalau secara di zoom-nya, seperti ini ya gambarnya, bentuk portnya.
Yang ke-17 ada port audio, yaitu port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat audio. Di sini ada 3 lubang ya, ada biru, kuning, dan juga merah atau pink ini. Nah, seperti ini, ada 3 ya. Yang ke-18 ada pin CPU fan, yaitu adalah titik sambungan di motherboard, tempat kipas prosesor atau CPU dipasang. Fungsinya itu untuk memberi daya dan sinyal ke kipas CPU. Nah, ini bentuknya ya. Ini kabel CPU fan-nya berwarna-warni seperti ini. Oke, lanjut. Yang ke-19 ada pin front panel, yaitu titik koneksi pada motherboard yang berfungsi untuk menghubungkan komponen pada panel depan casing komputer. Di sini front panelnya, dan ini adalah gambar kabel pin front panel. Yang ke-20 ada dioda atau katup, yaitu komponen elektronik semikonduktor yang hanya mengizinkan arus listrik mengalir dalam satu arah. Ini gambar diodanya, secara jelasnya seperti ini. Yang ke-21 ada VRAM, yaitu jenis memori khusus yang digunakan oleh kartu grafis untuk menyimpan data gambar yang sedang diproses. Ini adalah gambar VRAM, seperti ini. Lanjut ke 22, yaitu kapasitor, yaitu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Ini gambar macam-macam kapasitor ya, seperti ini. 23 ada chip ROM, yaitu memori komputer yang menyimpan data secara permanen. Fungsinya menyimpan instruksi dasar yang diperlukan untuk menghidupkan komputer seperti BIOS. Ini chip ROM pada motherboard. Ini bentuk chip ROM-nya seperti ini. Oke, kita memasuki bagian terakhir pada motherboard, yaitu port game atau joystick, yaitu konektor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input seperti joystick, gamepad, atau roda kemudi ke komputer atau konsol game. Ini gambar port gamenya, dan ini gambar kabel joystick. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.